Teman-teman bisa mendengarkan suara saya? Halo teman-teman, bisa mendengarkan suara saya? Bisa, Mbak. Teman-teman dimohon untuk on kamera dan menggunakan background-nya. Oh, ini. Terus piro? Satu. Suaranya. Terusnya satu. Assalamualaikum, bisa dengar suaranya teman-teman? Halo, untuk teman-teman yang sudah join di Zoom, silakan untuk memaktifkan kamera dan menggunakan background yang sudah diberikan oleh panitia.
Oke. Susunan acara Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Sabtu, 23 Maret 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala Program Studi Ekonomi Pembangunan, Ibu Khairul Hamidah SEMM, yang kami hormati, para tamu undangan dan peserta yang berbahagia. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, karena Allah lah kita masih bisa berkumpul dalam acara webinar bedah buku tanpa aral suatu apapun.
Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, karena beliaulah sebaik-baiknya suri tauladan dan yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Hari ini, Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pembukaan webinar bedah buku Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan tema Tantangan dan Peluang Dinamika UMKM dalam Era Transformasi dimulai. Adapun susunan acara yang akan kita lewati bersama-sama kali ini, itu sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. 3. Laporan Ketua Panitia. 4. Sambutan-sambutan. 5. Doa. 6. Penutup. Untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia Raya.
Acara yang ketiga, laporan kegiatan webinar bedah buku yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Saudari Rizky Niken, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala isrofil amiyya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Program Studi Ekonomi Pembangunan Ibu Khairul Hamidah, SEMM. Yang kami hormati seluruh panitia serta peserta yang berbahagia yang hadir dalam webinar bedah buku ini. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah kita masih bisa hadir dalam acara kita cintai ini tanpa arar suatu apapun. Sholawat serta salam terus kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah teladan yang terbaik dan kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggarakannya acara ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak, acara ini tidak mungkin dapat terlaksanakan dengan baik. Acara webinar bedah buku ini merupakan salah satu program kerja dari bidang keilmuan yang bertema tantangan dan peluang dinamika UMKM dalam era transformasi bisnis, yang diikuti kurang lebih 33 mahasiswa. Acara ini diharapkan dapat menjadi wadah yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan, pengembangan usaha, dan jejaring peserta dalam mengembangkan bisnis di era transformasi. Saya berharap acara ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disampaikan terima kasih. Acara yang keempat yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua Umum HMJ Ekonomi Pembangunan kepada Saudara Christmas Aulia Habib. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa la syai'in min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Kepala Program Studi Ibu Khairul Hamidah, SMM. Yang kami hormati segenap panitia dan peserta yang sangat banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran rahmat Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara kegiatan hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kelak nanti di yaumul qiyamah kita akan nantikan syafaatnya. Acara ini merupakan kesempatan yang luar biasa untuk kita semua dalam mendalami dan menggali lebih dalam isi dan makna dari buku yang akan kita bahas nantinya. Saya berharap bahwa melalui diskusi yang akan kita jalani, kita dapat saling berbagi pemikiran, wawasan, dan inspirasi yang akan memperkaya pemahaman kita tentang topik terkait dengan tantangan dan peluang dinamika UMKM dalam era transformasi bisnis. Selain itu, acara ini adalah salah satu proker wajib dari HMJ Ekonomi Pembangunan, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakannya melalui webinar, dan saya harapkan untuk seluruh peserta nantinya dapat melaksanakan atau dapat menyimak baik-baik dengan acara ini hingga awal hingga akhir. Mungkin tak banyak yang saya dapat sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, sabil haq, astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu Khairul, apakah bisa mendengarkan suara saya? Kok bisa? Sambutan yang kedua oleh Kaprodi Mbak? Ekonomi Pembangunan kepada Ibu Khairul Hamidah SEMM. Dipersilakan sekaligus membuka acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa bertemu bermuajahah meskipun melalui online ya. Sebelumnya saya ucapkan yang terhormat kepada para undangan, pemateri, dan saya perhatikan ini nggak ada ya yang dari fakultas, kalau yang di Zoom sepertinya nggak ada, jadi hanya saya sendiri tadi diberi tugas untuk membuka sekaligus ya. Terima kasih kepada segenap panitia, pengurus HMJ yang telah berupaya sehingga acara pada pagi hari ini bisa terselenggara dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Kedua kalinya, semoga sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahilah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Pada hari ini, Sabtu 23 Maret 2024, ya, bertepatan dengan 13 Ramadan, ya, ada yang 13, ada yang 12 ya, 1445 Hijriah, ya. Kita diberikan karunia yang luar biasa, ya, kita berada pada lingkungan yang aman, ya, yang dimana hari ini kita mendengarkan banyak sekali bencana, ya, ada banjir, ada longsor, kemudian bahkan kemarin ada beberapa kali gempa, ya, berkali-kali malahan ya di satu tempat itu terjadi gempa, dan alhamdulillah di lingkungan kita Ponorogo dan sekitarnya ini kondisinya aman, sejahtera, ya, tidak ada kekurangan apapun. Pada hari ini acara webinar, ya, namanya webinar karena kita menggunakan online, ya, dengan tema tadi sudah disampaikan, yakni webinarnya berupa bedah buku, ya, tantangan dan peluang dinamika UMKM dalam era transformasi bisnis, ya. Jadi merupakan tema yang sangat bagus sebenarnya, ya, tapi nanti semoga ya peserta ini bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tadi saya perhatikan ini kalau yang mengikuti Zoom ini kok sedikit sekali ya. Ini harusnya pesertanya dari semester 2 ya harusnya ya. Harusnya cukup banyak, kalau semester 2 itu lebih dari 30, nanti kalau ditambah dengan panitia mestinya ya paling tidak 40 ya. Ini hanya 20 sepertinya ya. Atau kurang sosialisasi mungkin ya, atau kurang diketahui bahwa kegiatan ini harusnya bersifat wajib, ya, dan nanti mendapatkan sertifikat. Selain itu juga tentu saja ilmu dari pemateri, ya, di samping perkuliahan yang dilaksanakan tentu saja harusnya ya. Jadi kalau saya lihat ini tadi kok karena apa mungkin suasananya Ramadan, puasa, terus keturun apa biasaan ya, ini masih hanya yang ikut di ruang Zoom ini hanya 20-an orang ya. 20 orang harusnya ya, paling nggak 40 harusnya ya. Tetapi semoga ini tidak mengurangi semangat kita semua ya, terutama panitia ini yang sudah berupaya sedemikian rupa tentu saja ya. Ini sepertinya studio di lab studio ya, Fakultas Ekonomi ya, alhamdulillah diselenggarakan di lab studio yang biasanya mungkin webinar itu kalau dulu-dulu ya diselenggarakan di tempat-tempat
yang kurang memadai. Dan sekarang alhamdulillah kita Fakultas Ekonomi memiliki lab studio yang bisa digunakan untuk menyelenggarakan podcast ataupun kegiatan-kegiatan secara online termasuk seminar. Ini lebih memadai ini ya fasilitasnya. Jadi manfaatkan saja. Nanti tentu saja kegiatan yang seperti ini kan sifatnya low cost ya. Ya, apalagi puasa ini sangat low cost sekali kan ya. Ya low cost sekali. Jadi harapannya ya tidak hanya sekali ini saja. Jadi untuk membangkitkan uh, minat ya, membangkitkan apa istilahnya itu uh, keaktifan ya mahasiswa, nanti lebih banyak diselenggarakan acara-acara seperti ini. Mungkin bisa juga setiap bulan misalnya ya. Atau tidak hanya sekali lah gitu, karena kegiatan seperti ini sangat memungkinkan diselenggarakan dengan biaya yang sangat bisa ditekan tentu saja ya, bisa hemat gitu kan ya. Harusnya nanti ada beberapa, artinya tidak hanya tidak sekali ini saja ya, mungkin bisa diselenggarakan pada kesempatan yang lain. Jadi untuk pesan saya nanti seluruh peserta ya maupun panitia nanti semuanya menyimak ya, mengikuti webinar dengan seksama, dengan baik ya, dan bisa mengimplementasikan dalam praktek ya tentu saja, karena ini bukunya tentang peluang UMKM ya, usaha menengah kecil, mikro kecil menengah ya pada era transformasi bisnisnya. Jadi mungkin digital itu ya, mungkin itu. Baik, mungkin tidak perlu panjang lebar dari saya. Ya, ini saya ucapkan selamat mengikuti webinar UMKM pada pagi hari ini. Teriring dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim. Webinar pada pagi hari ini, mari kita ya. Baik, terima kasih dari saya cukup sekian ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara webinar bedah buku HMJ Ekonomi Pembangunan periode 2023-2024 dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami pohon perkuatkanlah persatuan di antara kami, janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara yang terakhir yaitu penutup. Selanjutnya, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian serangkaian acara pembukaan webinar bedah buku. Saya selaku Master of Ceremony
Memohon maaf jika ada tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimohon mohon tamu undangan dan peserta mengaktifkan kamera untuk mengikuti sesi foto terlebih dahulu. Untuk teman-teman silakan untuk mengaktifkan kameranya dan menggunakan background yang sudah dikirim oleh panitia. Halo. Terima kasih. Untuk pemaparan materi selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta webinar Bedah Buku dengan tema Tantangan dan Peluang Dinamika UMKM dalam Era Transformasi Bisnis. Sebelumnya, perkenalkan saya Fiona Rita Yurianti. Di sini saya selaku moderator akan memandu jalannya diskusi selama 75 menit ke depan. Dan akan dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pertama, sesi pemaparan dari narasumber, dan sesi kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Baik, sekarang kita telah bersama kedua narasumber kita dari editor dan juga tim penulis buku Dinamika UMKM yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Slamet Santoso SEMSI dan juga Ibu Riza Desi Nila Ayuntika SEMM. Selamat pagi Pak Slamet dan Bu Riza, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua. Ya, selain saya menyapa pemateri, saya juga akan mau dengar suaranya teman-teman ini. Ini teman-teman masih ada di sini apa udah kemana ya?
Halo, Masih ada. halo teman-teman. Halo. Halo. Halo, ada yang bisa merespon suara saya? Masih ada. Ada. Hadir. Baik, ini walaupun bulan puasa nggak boleh lemes-lemes ya teman-teman. Sebelumnya saya mau mengingatkan, jadi kita nanti akan membagikan 4 buku. Jadi simak pemaparan dari narasumber dan juga nanti bisa mengajukan pertanyaan di sesi akhir ya teman-teman. Baik, kita akan langsung mulai saja ke narasumber kita yang pertama. Saya mau sedikit ngobrol-ngobrol nih dan bertanya kepada Bapak Slamet. Oke. Apa sih Pak yang melatar belakangi dan juga menjadi motivasi utama Bapak untuk menulis dan juga menyusun buku tentang dinamika UMKM ini? Ya, terima kasih. Buku ini berjudul Dinamika UMKM, Kajian Empiris di Ponorogo dan sekitarnya. Ini sudah terbit tahun 2023. Salah satu yang melatar belakangnya kan gini, visi Fakultas Ekonomi itu kan salah satunya kata kuncinya adalah UMKM. Sehingga kami bersama teman-teman gimana ya kita mewujudkan visi itu, salah satunya kita terbitkan sebuah buku terkait UMKM. Dan tentu saja ini ada gayung bersambut dari teman-teman dosen, nanti akan juga muncul buku yang lain. Misalnya tentang ekonomi publik, tentang kewirausahaan digital, dan lain sebagainya. Banyak di situ. Sehingga apa yang pengen dicapai di dalam visi itu salah satunya, ini bagian kecil aja, kita sudah bisa mewujudkan dalam bentuk sebuah buku. Gitu latar belakangnya. Lalu apa Pak yang membuat buku ini unik dan berbeda dari buku-buku lain yang membahas topik serupa? Apa nilai tambah yang ingin Bapak berikan kepada para pembaca nantinya? Kalau bedanya sebenarnya sangat sederhana. Biasanya buku yang dibuat dosen itu kan buku ajar. Ajar itu ya ada materi perkuliahan, dan sebagainya. Nah, ini saya mencoba istilahnya mengumpulkan beberapa karya dari dosen Fakultas Ekonomi, baik itu penelitian, kajian, sehingga buku ini menjadi sebuah referensi yang cukup bagus ketika pembaca, dalam hal ini saya khususkan mahasiswa, kalau mau melakukan sebuah penelitian dan temanya terkait usaha kecil menengah, bisa melihat dari sini, bisa melihat dari buku ini, karena di dalam buku ini ada bermacam-macam kajiannya, baik itu kajian pendekatannya kuantitatif maupun pendekatannya kualitatif, sehingga akan bisa menemukan ide dengan membaca buku ini. Gitu. Lalu apakah ada cerita gitu Pak atau pengalaman khusus dari Bapak ataupun dari tim penulis yang paling menginspirasi dalam penulisan buku ini? Awalnya buku ini kan saya pengen nulis, sebenarnya diawali dua judul yang menginspirasi. Yang pertama itu tulisannya Berpikir Ilmiah, itu saya dengan Pak Dekan, dan Bu Kusnah ketuanya itu Pak Dekan, Pak Hadi Sumarsono, anggotanya saya sama Bu Kusnah. Itu cara awal berpikir saya, maka saya sebut di buku ini adalah pengantar berpikir secara ilmiah. Itu memberikan inspirasi bahwa kalau kita melakukan penelitian itu sebenarnya ya tidak begitu tinggi-tinggi banget, kecil-kecil yang ada di sekitar kita, tapi itu membuat penelitian kita itu bisa dipercaya oleh pihak lain dengan apa? Bahwa hasil penelitian kita itu bisa memperkaya kajian bidang ekonomi. Dan ini terbukti dari penelitiannya Pak Hadi yang pertama tentang berpikir ilmiah, itu akhirnya masuk ke jurnal Sinta 2. Ini bicara tentang jaringan.
Nah, demikian juga dengan tulisan yang kedua, tulisan saya yang kedua itu ada jaringan kelompok yang itu sering saya teliti, saya konsennya memang ke sektor informal. Nah, berdasarkan dari dua ini, saya itu pengen menunjukkan di sekitar kita itu banyak loh potensi-potensi yang bisa digarap lebih dalam dengan harapan potensi itu bisa diangkat dan itu menjadi tambahan referensi bagi teman-teman mahasiswa maupun peneliti yang lain. Seperti itu, Mbak. Menteri Perdagangan kan juga menyampaikan bahwasanya UMKM menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, harapan Bapak setelah menerbitkan buku ini dalam konteks mendukung ekosistem UMKM bagaimana Bapak? Ketika kita bicara UMKM, tentu saja kita tidak lepas secara kajian mikro sama makro ya. Secara makro seperti yang Mbak tadi sampaikan bahwa ini mendukung ekosistem, tapi di secara mikro biasanya UMKM itu kan berbenturan dengan apa namanya kebijakan pemerintah biasanya, di mana pemerintah itu pengen penataannya bagus, tertib, rapi, bersih, tapi UMKM pedagang pinggir jalan itu kadang-kadang ya kurang bersihnya, maksudnya trotoar yang seharusnya untuk apa istilahnya untuk jalan kaki itu digunakan untuk jualan. Dan itu mesti bertentangan. Tapi itu alhamdulillah kalau saya fokuskan ke Ponorogo bisa tertata. Karena di Ponorogo dengan pembangunan yang sudah ada itu menyediakan tempat. Ya. Harusnya di setiap kota itu memang harus menyediakan tempat untuk UMKM itu bisa tumbuh kembang. Karena bagaimanapun juga walaupun itu masih sering bertentangan ya kita banyak melihat Kak di kota metropolis itu sampai dikejar-kejar Satpol PP. Gitu. Tapi mau tidak mau kita harus mengakui bahwa adanya UMKM, keberadaan UMKM itu kan membuka lapangan pekerjaan. Di tengah lapangan pekerjaan yang semakin sulit, mereka bisa membuat peluang untuk membuka usaha tanpa modal besar, tanpa pendidikan yang tinggi, mereka bisa hidup, bisa survive. Dan ini yang menjadi suatu apa ya, seharusnya kita juga berterima kasih lah. Berterima kasih kepada para pedagang sektor informal, ternyata mereka bisa survive sendiri di tengah eh, kejelasan perekonomian semakin naik turun ini. Seperti itu, Mbak. Selain itu, pesan utama yang ingin Bapak sampaikan kepada UMKM melalui buku ini apa nggih, Pak? Kalau terkait buku buku dinamika ini, pesannya gini, salah satunya kita ngambil kajian UMKM itu bukan suatu yang orang mengatakan kalau UMKM sih, enggak. Itu menjadi sebuah apa ya pendekatan real yang benar-benar kita lakukan di lokal, tapi lokal ini bisa membawa ke kemudahan cara berpikir secara melihat di daerah-daerah lain. Artinya apa? Artinya bahwa cara berpikir untuk meneliti sebuah penelitian yang menarik itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil yang ada di sekitar kita. Tentu saja ini menjadi sebuah referensi bagi mahasiswa maupun bagi peneliti. Sedangkan untuk UMKM ini bisa jadi apa istilahnya ada masukan bagi pemerintah daerah bahwa untuk pengembangan UMKM itu tidak bisa secara parsial. Kalau kita baca ada beberapa yang saya sebutkan judul tadi, bahwa pengembangan itu bisa melalui jaringan. Jaringan itu bisa melalui kelompok. Dengan dikembangkan secara kelompok, mereka akan bisa semakin berkembang dengan baik. Jaringan mereka bisa mempertahankan survivalitas mereka. Survivalitas dalam arti mampu bertahan menghadapi persaingan. Nah, ini tentu saja bisa ditindaklanjuti. Dan sebuah penelitian, ini saya jadikan buku, ini
berlangsung terus-menerus, bisa ditindaklanjuti secara terus-menerus. Bukan terus buku ini terbit, selesai enggak, tapi bisa ditindaklanjuti, bisa didiskusikan. Bahkan kalau ada mahasiswa, khususnya mahasiswa ekonomi, kok neliti UMKM, saya senang banget bisa saya bantu, ada referensi, dan itu bisa memperkaya kajian-kajian UMKM. Mau tidak mau, kita akan lebih bermanfaat di tingkat lokal, dan itu saja lebih bagus penelitiannya. Gitu, Mbak. Bapak atas jawaban dan cerita serta pengalaman yang luar biasa yang telah dibagi. Sebelum saya lanjut ke materi kedua, ini saya mau cek suaranya teman-teman dulu ini. Halo teman-teman. Teman-teman bisa on cam ya? Halo. Ini teman-teman masih stay di sini apa enggak ini? Halo? Kasih, Kak. Nanti saya ingatkan kembali ya, nanti ada 4 buku yang akan diberikan. Jadi tetap simak, nanti bisa mengajukan pertanyaan di akhir ya teman-teman. Baik, selanjutnya akan ada pemaparan materi dari narasumber. Kepada Ibu Riza, saya persilahkan. Baik, sudah siap ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sampaikan banyak terima kasih kepada tim penyelenggara ya, khususnya yang mana sudah memberikan waktu dan juga kesempatan kepada saya untuk bisa menyampaikan sekelumit dari tulisan. Ini merupakan salah satu tulisan yang juga termasuk dalam buku Dinamika UMKM, yang mana di sini ini merupakan hasil dari penelitian kami ya bersama Bapak Dr. Slamet dan juga Ibu Dwi Warni, yang mana kami meneliti terkait dengan pemasaran sistem jaringan, yang mana ini menjadi sesuatu hal yang sangat unik, yang mana ini perlu dikembangkan tentunya dengan skill seni seperti itu ya, karena pemasaran ini sendiri tentunya harus memiliki dan dekat dengan yang namanya modal sosial seperti yang disampaikan oleh Bapak Slamet, yang dimana di situ tadi sudah disampaikan salah satunya ada kepercayaan, kemudian ada norma atau aturan yang mengatur bagaimana terkait dengan jalannya suatu usaha atau bisnis tersebut supaya usaha tersebut bisa berlangsung dan juga berkembang. Kemudian yang ketiga, itu ada sistem jaringan. Sistem jaringan yang seperti apa dan bagaimana yang tentunya ini nanti akan kita bahas di pembahasan kita kali ini. Coba di next. Oke. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Slamet tadi ya, bahwa fundamental dari perekonomian Indonesia itu saat ini
mendorong untuk terus memberdayakan usaha kecil dan juga menengah yang dimana sering kita kenal dengan UMKM. Dan peran strategis tersebut itu diantaranya ada pendapatan nasional, kemudian tentunya ini tujuannya adalah untuk mengurangi pengangguran, kemudian menciptakan berbagai pertumbuhan lapangan kerja seperti itu. Kemudian bisa dilanjutkan. Next. Oke, dimana seperti yang kita ini ya, yang kita rasakan saat ini, di mana kita memasuki pemasaran di era abad ke-21, yang dimana ini merupakan puncak dari suatu sistem bisnis. Yang dimana di sini itu ada berbagai unsurnya, yang pertama itu mengenai relasi. Kenapa kita harus memiliki relasi seperti itu? Yang mana tujuan relasi itu ya yang ingin dicapai adalah suatu peningkatan skill komunikasi dan sosialisasi di sekitar kita. Kemudian yang kedua, dengan adanya konten. Tentu konten ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting ya untuk saat ini di dalam pengembangan suatu bisnis, terutama itu sistem jaringan, yang mana ini tujuannya adalah untuk memudahkan interaksi dengan calon konsumen. Kemudian yang ketiga, tentu ini dengan perkembangan perluasan bisnis ini tentu sangat didukung oleh adanya internet seperti itu, yang sangat tentu menurut saya teman-teman sudah tidak asing ya ini dengan yang namanya internet, yang dimana ini adalah untuk mempermudah serta memperluas proses operasi dalam menjalankan suatu bisnis itu sendiri. Sehingga dengan adanya internet, maka bisnis yang kita miliki ini bisa berjalan dengan baik dan kita bisa bekerja sama baik itu antar kota, antar pulau maupun dengan antar negara seperti itu. Yang mana ini kita kembali lagi dari teori modal sosial itu tadi, seperti itu, yang mana ini ada kaitannya. Kemudian bisa dilanjutkan, next. Oke, kenapa untuk saat ini pengembangan usaha dengan sistem jaringan mungkin ada beberapa orang yang melihat negatif, juga ada yang melihatnya positif seperti itu. Tetapi pada dasarnya pemasaran dengan sistem jaringan itu sebetulnya sangat dimudahkan sekali, karena yang pertama tentu kita tidak membutuhkan tempat. Karena seperti yang kita tahu bahwa pemasaran secara jaringan itu bisa kita lakukan di mana saja, yang mana kita bisa bertransaksi dengan siapapun tanpa ada keterbatasan tempat seperti itu. Kemudian yang kedua, resikonya itu kecil karena kita tentunya tidak membutuhkan modal yang besar, tetapi kita bisa apa ya, meng-up dari penjualan kita seperti itu. Sehingga intinya dari sini kita tidak membutuhkan modal besar untuk stok barang dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada ini ya, tentunya potensi pendapatan itu bisa lebih besar. Karena seperti yang kita tahu bahwa beberapa bisnis yang itu online seperti itu ya, yang sampai sekarang itu dijalankan, tentu ini tidak kalah untuk pendapatannya dengan bisnis yang di situ itu memang ada dan menyediakan tempatnya, ada barangnya dan seterusnya, yang di situ tuh barangnya dinilai harus memiliki dan kita harus menyiapkan modal yang cukup besar seperti itu. Kemudian yang keempat, mudah dijalankan serta memiliki jangkauan yang cukup luas. Kemudian ada
tiga hal ya yang harus dicermati di dalam bisnis jaringan. Yang pertama itu pemasaran jaringan itu memiliki hubungan secara menyeluruh ya antara pihak pemasar, pemasok, pelanggan dan menciptakan suatu hubungan yang dimana ini intens dan tentu harus ada kerjasama yang secara terus-menerus seperti itu. Kemudian yang kedua, eh, pemasaran sistem jaringan itu pemasaran jaringan yang membutuhkan proses interaktif di mana kita harus sering berkomunikasi dengan calon pembeli, kita memberikan apa ya istilahnya menawarkan produknya, mengenalkan produknya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, pemasaran jaringan ini merupakan suatu aktivitas ya yang saling memiliki sifat ketergantungan dan mengutamakan sebuah kerjasama yang baik antara produsen dan juga pelanggan. Kemudian, kenapa di sini yang menjadi sesuatu hal yang unik yang memang melatar belakangi kami bersama Bapak Dr. Slamet dan juga Ibu Dwi Warni, kenapa kami ini tertarik meneliti terkait dengan pemasaran sistem jaringan yang dimana ini memiliki solidaritas dan ini mampu memobilisasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha itu tentunya didorong oleh tiga faktor. Yang pertama, adanya saling memberikan informasi mengenai peluang usaha. Jadi di sini dari informasi yang diberikan ini tentunya memberikan nilai atau unsur terhadap peluang usaha sehingga kita berkesempatan untuk bisa menjadi mitra usaha seperti itu. Baik itu dimanapun tempatnya, baik itu di luar kota, luar pulau, ataupun di mancanegara bisa menjalankan seperti itu. Kemudian yang kedua, adanya semangat dalam upaya mengembangkan serta mempertahankan sebuah usaha. Karena memang saat ini itu UMKM memang dinilai sangat dekat sekali dengan ekonomi seperti itu ya. Seperti yang mungkin teman-teman ketahui memang untuk UMKM saat ini banyak sekali yang menjalankan dan mulai mencoba untuk memulai untuk berbisnis dengan ber-UMKM seperti itu. Kemudian yang ketiga, adanya maksud dan tujuan untuk peningkatan perekonomian. Sudah tentu ya, kalau misalkan kita itu memulai untuk usaha ataupun kita memiliki perusahaan, sudah barang tentu kita tujuannya adalah untuk memperoleh laba yang besar gitu. Selanjutnya, kemudian di sini yang menjadi poin penting dari perkembangan bisnis pemasaran sistem jaringan. Ini merupakan hasil dari penelitian yang kami lakukan. Ternyata pemasaran sistem jaringan itu bisa besar dengan adanya kepercayaan, norma, dan juga jaringan sosial. Dan ada 3 komponen modal sosial tersebut, itu bisa dijelaskan sebagai berikut. Nah, seperti ini ya. Ini untuk kepercayaan. Kenapa sih di dalam berbisnis atau berwirausaha itu harus ada yang namanya kepercayaan? Karena dengan adanya kepercayaan ini tentunya untuk memudahkan kita di dalam mengembangkan dan juga mempertahankan serta memulai suatu bisnis. Usaha kita atau bisnis kita ini sistemnya adalah pemasaran sistem jaringan seperti itu.
Coba bayangkan kalau misalkan teman-teman memiliki usaha, kemudian akan memulai, tetapi tidak ada satupun calon konsumen yang tidak percaya. Apakah bisnis kita bisa berkembang? Tentu ini menjadi sesuatu hal yang perlu untuk dipertanyakan. Sehingga kepercayaan ini dinilai menjadi sangat penting sekali di dalam dasar dari mengembangkan suatu usaha. Kemudian yang kedua ada norma. Norma ini merupakan suatu pedoman baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis di dalam pengembangan suatu usaha. Jadi sesuatu hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan maka di sini masuk dalam norma sehingga besar harapan dari pelaku UMKM maka jangan sampai meninggalkan norma sehingga harapannya ini nanti salah satu baik itu dari calon pembeli maupun kita yang menjalankan usaha tentunya bisa berkembang serta berkelanjutan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu pembahasan terkait dengan jaringan sosial. Nah, ini unsur yang menurut penelitian kami menjadi unsur yang ketiga ya. Dengan adanya jaringan sosial itu tentunya harapannya bisa membentuk serta menginformasikan ya ini supaya calon konsumen ini saling mengerti apa yang akan kita tawarkan, apa yang akan kita perjualbelikan dan bagaimana terkait dengan keuntungannya. Yang mana ini jaringan sosial ini sangat erat sekali kaitannya dan hubungannya dengan kepercayaan. Sehingga untuk calon pelaku UMKM saat ini ataupun yang sudah menjalankan ini ya UMKM untuk itu jangan sampai meninggalkan 3 unsur ini ya. Kepercayaan, norma, dan seterusnya. Karena ini benar-benar modal dasar untuk kita bisa mengembangkan suatu usaha dan kita bisa melebarkan sayap gitu ya untuk bisnis kita menjadi lebih baik. Pemasaran sistem Bisa. Pemasaran sistem jaringan ini dipandang memiliki solidaritas dan mobilisasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang didorong oleh 3 faktor. Yang pertama, adanya saling memberikan informasi mengenai peluang usaha. Kemudian yang kedua, adanya semangat dan upaya serta mempertahankan suatu usaha. Kemudian yang ketiga, adanya maksud dan tujuan untuk peningkatan perekonomian. Coba next, selanjutnya. Next. Oke. Sehingga untuk penelitian yang sudah kami lakukan ya, di sini maka muncul ya pola strategi bisnis jaringan. Ternyata di sini pengembangan bisnis itu tentunya dengan adanya modal sosial itu bisa meningkatkan atau bisa memberikan efek survivalitas bisnis. Sehingga dalam hal ini tentunya ada kaitannya dan tujuannya adalah supaya kelompok dari bisnis ini bisa berkembang seperti itu. Bisa dilanjutkan? Maka ini kesimpulan dari penelitian yang diperoleh di sini adalah kejelasan aturan bisnis jaringan. Aturan bisnis menjadi sangat penting ya di dalam kita mengembangkan suatu usaha. Yang mana ini supaya kelompok dari kelompok usaha kita itu bisa menjadi kuat dan juga pengembangan usaha bisnis jaringan ini dapat
prediksi dengan jelas, atau dengan kata lain tujuan yang akan dicapai itu menjadi lebih transparan. Kemudian yang kedua, penguatan kepercayaan dalam bisnis jaringan. Nah, kepercayaan ini dinilai menjadi suatu fondasi yang sangat mendasar sekali untuk pengembangan bisnis jaringan. Kepercayaan yang dibangun itu tidak hanya antar anggota, namun juga dengan kelompok dan calon anggota baru yang akan masuk menjadi mitra atau kelompok berbisnis kita, seperti itu. Selanjutnya, ada di slide yang terakhir. Oke. Dan pengembangan jaringan ini merupakan upaya pengembangan jaringan yang dinilai menjadi sangat penting ya, dan selalu harus terus dilakukan baik dalam penguatan kelompok maupun upaya mengembangkan kelompok lainnya. Kemudian penguatan kelompok dalam bisnis jaringan itu memang dinilai sangat terbukti mampu mengembangkan suatu bisnis. Bisnis jaringan mampu bersaing dalam dunia bisnis ya untuk saat ini. Dan kelompok menjadi semakin kuat dan tentunya semakin berkembang dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, sekelumit cerita dari hasil penelitian yang saya sampaikan terkait dengan pemasaran bisnis jaringan, seperti itu. Luar biasa sekali teman-teman pemaparan materi Indonesia. Setelah saya menyimak materi tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Hal apa yang melatar belakangi Ibu tertarik untuk meneliti dalam bidang pemasaran jaringan? Baik, terima kasih Mbak Moderator atas pertanyaannya. Sesuatu hal yang sangat menarik yang melatar belakangi saya, kenapa ya kok saya memilih pemasaran jaringan untuk bisa diteliti seperti itu. Yang pertama karena bidang ilmu saya yang memang harus mendalami dan juga mengkaji terkait dengan pemasaran jaringan. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa pemasaran jaringan ini sebagai seni. Kenapa demikian? Karena kita di dalam pengembangan usaha tentu ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan. Yang dimana di sini tadi ada di dalam unsur model sosial, yaitu kepercayaan, ada norma atau aturan, kemudian ada yang terakhir tadi jaringan atau network, seperti itu. Sehingga untuk menjalankan atau menerapkan sistem kepercayaan ini sendiri tentu membutuhkan waktu yang tidak singkat. Untuk itu maka ini kenapa saya menilai bahwa pemasaran jaringan itu adalah sebuah seni yang dimana setiap orang di dalam menjalankan usaha, di dalam memulai usahanya itu tentu berbeda untuk caranya, begitu. Dan dan untuk cara yang berbeda itu tentunya memberikan hasil yang tentunya juga berbeda, seperti itu, Mbak. Baik, tadi juga sudah disampaikan perihal modal sosial. Salah satunya yaitu kepercayaan. Mengapa Bu, kepercayaan merupakan faktor utama di dalam mengembangkan bisnis jaringan? Tentu ya, kepercayaan ini menjadi sesuatu hal atau fondasi dasar dari suatu usaha, di mana kita ketika akan menjalankan sebuah usaha ataupun pada saat sudah memiliki usaha, pada saat menjalankan, kemudian mengembangkan, tentunya ini menjadi dasar bahwa untuk menstabilkan dari bisnis kita, maka kepercayaan ini menjadi sesuatu hal yang mendasar sekali, begitu.
Terima kasih atas paparan dan juga jawaban yang telah diberikan. Baiklah, waktu yang kita miliki sudah cukup terbatas. Kini kita akan memasuki sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Teman-teman silakan ajukan pertanyaan melalui kolom chat atau bisa mengangkat tangan. Kami akan memilih beberapa pertanyaan untuk diajukan kepada narasumber. Silakan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Sambil nunggu ya, sambil nunggu pertanyaan. Jadi apa yang disampaikan Bu Risa itu adalah bagian, salah satu bagian. Salah satu bagian pun itu sudah detail. Jadi kalau mengikuti dari apa yang disampaikan Bu Risa tadi, ada latar belakang mengapa ngangkat itu, ada teorinya, ada temuannya. Dan ini akan menjadi untuk pembelajaran bagi kita. Sehingga saya bisa mengatakan atau bahkan kalau saya promosi, buku ini sudah komplit banget dalam arti memotret UMKM di Ponorogo sudah ada. Ponorogo terkenal banyak Cina. Itu sudah dipotret oleh Pak Dekan, Pak Hadi. Di materi pertama, jaringan usaha kelompok berpikir secara ilmiah, itu penelitiannya Pak Dekan, Pak Hadi, itu memotret tentang bisnis jaringan, tapi jaringan keluarga. Terus kalau tulisan yang kedua, saya sektor informal seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa sektor informal yang ada di Ponorogo. Terus ada juga pengembangan strategi usaha yang dijelaskan Bu Risa tadi, pemasaran jaringan. Ada juga masalah pandemi, kinerja keuangan UMKM itu ditulis oleh Bu Ika, Bu Ardian, Pak Wiji. Terus ada laporan keuangan Saketap, itu ditulis Bu Nurul. Terus ini yang ditulis Bu Kusna sama Bu Dwi tentang persepsi keuntungan. Ada ekonominya, ada sosiologinya. Ada juga pengrajin reog ditulis oleh Bu Naning Kristiana sama Bu Titi Rapini. Dan yang terakhir terkait Ponorogo, TKI Purna yang mengembangkan usaha, artinya bicara TKI sukses. Itu ditulis oleh Bu Koirul. Artinya kalau nanti mahasiswa pengen meneliti bisa melihat, membaca buku ini. Oh, caranya begini loh. Ngambil sebuah masalah, terus teorinya ini, hasilnya seperti ini. Tentu saja ini menjadi bahan masukan bagi semua pihak, menjadi menarik ketika kita meneliti tentang UMKM. Begitu Mbak pengantar selanjutnya. Baik, ini ada teman kita yang sudah mengajukan pertanyaan dari Mbak Tiara Dwi Puspita. Izin bertanya kepada Pak Slamet, apakah terdapat upaya untuk memperkuat branding dan citra UMKM di Kabupaten Ponorogo, baik secara lokal maupun nasional? Misalnya, pengrajin reog agar bisa bersaing di pasar lokal maupun nasional. Terima kasih. Branding penting. Branding itu menjadikan usaha kita bisa bertahan. Tapi jangan lupa tanpa jaringan nggak akan bisa jalan. Usaha pengrajin reog itu pasti punya jaringan. Dia tidak akan bisa membuat sendiri, misalnya barongan sendiri, kayunya cari sendiri, terus meraknya sendiri enggak. Itu mesti jaringan, kelompok jaringan. Oleh sebab itu memang banyak diskusi yang sudah dilakukan bahwa usaha yang ada di Ponorogo itu bisa kuat kalau dalam bentuk kelompok jaringan, tapi membrandingnya itu harus kuat. Bagaimana membrandingnya? Ya kita pemerintah daerah memberikan fasilitas tentang pemasaran, tentang pameran, tentang mengikuti kegiatan-kegiatan di luar. Dan ini sudah dilakukan. Tentu saja kita wajib mendukungnya. Tapi salah satu kadang-kadang yang jadi permasalahan tentang kalau kita bicara reog itu bahan bakunya. Kita harus ada penakaran merak dan lain sebagainya. Kalau macan harimau itu kan sudah memang dilarang kan. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Ini sebenarnya dulu saya pernah melakukan sebuah penelitian tahun berapa ya dengan Pak Yusuf, itu mencoba mensubstitusi. Jadi barongan itu tidak dari
dari kulit harimau asli, tapi pakai imitasi, pakai kain bludru. Karena ada beberapa negara kita itu nggak bisa masuk ke luar negeri karena ada satwa yang dilindungi yang itu digunakan sebagai bahan untuk dadak meraknya. Jadi barongannya itu kan mesti pakai macan, kulit macan asli. Kalau secara saya pernah wawancara itu akan terasa beda. Oh ini kulit macan asli, oh ini kulit sapi itu beda katanya gitu. Soalnya saya sendiri juga nggak nyoba tuh. Tapi secara akademis saya Pak Yusuf sama saya itu sudah mencoba dapat hibah itu membuat barongan yang berkain bludru. Tapi harus di branding. Nah, di branding salah satunya kekayaan intelektual yang itu bahwa Priok itu milik Ponorogo dan sebagainya itu sudah dilakukan. Jadi sekali lagi branding penting dan itu harus dilakukan terus-menerus. Kita salah satunya usaha kecil menengah di Ponorogo tampil di berbagai pihak dan itu menjadi mutualis simbiosis antara usaha dan masyarakat itu ada nyambungnya. Begitu, Mbak. Iya, untuk Mbak Tiara bagaimana? Apakah masih kurang jelas pemaparan dari Pak Slamet tadi? Baik, teman-teman, kita masih ada 3 pertanyaan lagi, jadi teman-teman silakan mengajukan pertanyaan. Ayo, dipersilakan teman-teman. Baik, ini sudah ada pertanyaan lagi dari Mas Irfan F. Izin bertanya, bagaimana cara atau strategi untuk mengembangkan jaringan sosial dengan cepat bagi pelaku UMKM untuk mengoptimalkan atau mengembangkan usaha yang dimilikinya, terutama usaha pelaku UMKM yang baru memulai usahanya? Jadi gini, Mas Irfan, iya Mas Irfan ya, Iya. Mas Irfan. Modal itu ada 2, modal secara finansial, modal untuk usaha itu jelas. Tapi yang tidak kalah penting ketika kita bicara modal, itu kadang-kadang kita nggak bicara masalah rupiah, tapi kita bicara modal sosial, di mana modal sosial ini menjadi penting karena apa? Kita mau kadang-kadang mulai bisnis itu tanpa modal finansial nggak masalah. Itu pernah saya teliti di saya ngambil sektor informal, ada pedagang yang dari luar Ponorogo, masuk ke Ponorogo itu tanpa membawa modal apapun, dia ikut kelompoknya si A, itu sudah disediani gerobaknya, disediani untuk jajanan dan sebagainya, dan dia pakai sewa. Itu tidak akan terjadi jika tanpa ada modal sosial, tanpa ada jaringan, tanpa ada kepercayaan. Dan sekarang saya melihat banyak bisnis, kalau saya konsennya ke sektor informal, saya beberapa kali melihat dan mencoba masuk di pedagang di tepi jalan itu, ternyata mereka juga berkelompok. Kita sekarang itu sendiri nggak bisa. Kita sendiri nggak bisa, tapi kita melakukan sesuatu secara berkelompok. Dari awal kita sekarang usaha itu mesti banyak yang patungan. Nah, patungan itu menjadi masalah jika tidak ada kepercayaan. Maka kepercayaan itu yang utama. Kepercayaan, jaringan, dan aturan-aturan itu yang menjadi utama. Dengan adanya itu awal, bisa aja kita usaha dan bisa berkembang dengan baik. Bukan finansial. Bukan hanya finansial. Ternyata usaha itu tidak hanya finansial. Finansial akan datang sendiri. Kita jujur-jujur saja, usaha kita itu mulai berjalan, ada prospek, bank itu datang sendiri.
yang ngasih pinjaman banyak, tapi nggak ada yang ngasih pinjaman tentang pinjaman jaringan, pinjaman apa namanya kepercayaan itu nggak ada, karena itu dibangun sejak awal. Oleh sebab itu teman-teman dan alhamdulillah saya lihat mahasiswa ekonomi itu banyak yang membuat usaha dalam bentuk jaring modal sosialnya itu jalan. Apa setelah dulu itu di ekonomi ada yang namanya kelompok mahasiswa yang punya usaha komen. Itu punya usaha dan sampai lulus pun sekarang masih ada kekuatan. Dan ketika itu berkembang, ya kita tidak bicara yang menarik, kita tidak bicara finansialnya, tapi jaringan yang mereka gunakan. Bahkan mereka melakukan pembinaan, melakukan pemberdayaan masyarakat. Yang tentu saja pemberdayaan masyarakat itu butuh dana dan ternyata mereka bisa. Artinya usaha itu berjalan dimulai tidak hanya finansial tapi modal sosial. Begitu Mas Irfan. Baik, untuk Mas Irfan, apakah kurang jelas pemaparannya atau masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, langsung saja kita ke penanya ketiga ya. Ini dari Selsa Nurul, dari EP semester 2. Izin bertanya, apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Ponorogo dalam menghadapi era transformasi bisnis saat ini? Mbak siapa? Mbak Nurul? Selsa Nurul. Selsa. Hah? Selsa. Mbak Selsa. Tantangan ya harus mengikuti perkembangan zaman. Ya, kita tidak bisa usaha itu masih mohon maaf yang tradisional, tapi kita harus berkembang. Sekarang sudah mulai masuk apa usaha yang itu ditawarkan secara online. Kita tidak bisa mengabaikan itu. Usaha-usaha sekarang itu cepat berkembangnya, terdaftar di Grab, terdaftar di Gojek dan sebagainya. Artinya untuk beli online itu bisa dan itu bisa dikembangkan. Cuma masalahnya sekarang itu eh, masuk ke situ, konsen ke situ itu butuh pendamping. Saya pernah dengar di Ponorogo itu ada beberapa pendamping yang membuat usaha itu membranding seperti yang disampaikan awal tadi pertanyaan branding. Jadi usaha itu di branding. Karena apa? Kalau misalnya sebuah usaha itu dia konsentrasi ke situ, seringkali lupa untuk mengembangkan. Seringkali lupa untuk mengembangkan. Mengembangkan itu butuh pendamping. Nah, itu yang jadi permasalahan. Karena apa? Perkembangan zaman tidak menafikan kita bahwa kita itu harus selalu berkembang ikuti, baik itu di media sosial maupun di online yang ada itu. Kalau kita tidak melakukan seperti itu, masih manual, masih tradisional, ya kita nggak akan berkembang dengan cepat. Nah, sebenarnya ada dampak positifnya ketika COVID kemarin orang menjadi kreatif. Orang menjadi kreatif. Walaupun ya banyak menghancurkan sendi-sendi perekonomian adanya COVID tadi, tapi minimal ada usaha menjadi lebih kreatif. Menjual itu lebih kreatif, mengembangkan media yang ada. Kalau internet maupun media sosial itu tidak kita manfaatkan, kita akan menjadi pangsa pasar. Kita hanya jadi konsumen yang selalu menggunakan tanpa kita menghasilkan. Nah, oleh sebab itu, maka kita bisa memanfaatkan semua itu menjadi terobosan. Nah, gitu Mbak Zah. Terima kasih. Lalu ada pertanyaan keempat dari Mbak Yesi ditujukan untuk Ibu Riza. Tantangan apa saja yang dihadapi UMKM pada masa mendatang nantinya, Ibu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini nanti bisa saling melengkapi ya Pak Ahmad ya. Iya, siap. Tantangan untuk saat ini dalam dunia UMKM itu sangat kompleks ya.
dan di mana kita itu di sini semakin ke sini itu harus dituntut untuk bisa berteknologi. Ya, itu sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan ya, karena kita tentu di sini siapa sih yang tidak menggunakan HP dan seterusnya. Maka harapannya di sini kita harus pinter-pinter bagaimana kita pelaku UMKM itu untuk bisa juga memanfaatkan dari suatu teknologi, kemudian apapun yang menjadi media untuk kita bisa mengembangkan suatu usaha. Contohnya saja, misalkan kita di sini di dalam memulai usaha. Tentu saat ini yang sering kita jumpai ya, bahwa bagaimana cara kita menawarkan itu sudah ada perkembangan, di mana di sini itu bahwa pelaku UMKM yang menggunakan konten kreator yang mana ini dinilai cukup mudah untuk memberikan penjelasan kepada calon konsumen, maka ini juga merupakan suatu tantangan untuk kita sebagai pelaku UMKM. Jadi kita memang harus siap dan di era saat ini yang sangat dekat dengan teknologi seperti itu. Mungkin dari Pak Slamet bisa atau mau menambahkan? Yang jelas ya di era digital semakin persaingan semakin ketat dan ya harus diikuti. Usaha-usaha kecil menengah itu mengikuti perkembangan. Saya contohkan sederhana aja lah. Di Timur Unmuh itu ada yang namanya nasi pecel Godong Jati. Tempatnya sangat agak masuk gitu. Itu bisa terkenal gara-gara salah satu pembeli di sana itu mengupload di IG. Terus diikuti yang lain buat konten-konten. Ada goes lewat situ. Nah, sekarang sudah tiap hari itu full. Dan bahkan tidak hanya orang sepeda motor yang ke sana, tapi kadang-kadang antri mobil mencari. Orang itu kan dengan adanya konten itu orang dibuat penasaran sehingga mereka akan datang ke sana. Dan tentu saja sekarang itu yang apa namanya pekerjaan yang memberikan peluang besar itu kan membuat konten kreatif itu konten-konten itu. Dan itu menjadi laris di mana-mana. Karena UMKM nggak sempat buat itu ya dia membuat desain, membuat apa konten-konten yang itu membuat orang jadi penasaran. Mungkin tambahan saya itu seperti itu. Itu Mbak. Baik, untuk Mbak Yesi, apakah sudah jelas? Baik, kita langsung lanjut ke pertanyaan kelima dari Mbak Devita Suci. Kontribusi apa saja yang dapat diberikan UMKM dalam mendorong peningkatan ekonomi di Indonesia? Kalau kontribusinya tadi sudah saya singgung sedikit. Di tengah lapangan pekerjaan yang semakin sempit lah. Sempit, terus persaingan yang semakin ketat. Ternyata UMKM itu memberikan sebuah ide kreatif untuk usaha. Masuk ke UMKM seringkali tidak butuh dana besar. Seringkali tidak dituntut dengan pendidikan yang sangat tinggi. Seringkali bermodal dengan patungan sama teman, modal sosialnya. Itu yang membuat UMKM semakin berkembang. Nah, perkembangan UMKM ini dari sisi positifnya adalah bisa mau tidak mau kita akui bisa menampung tenaga kerja, mengurangi pengangguran, di mana pengangguran ini seringkali jadi masalah. Dengan mereka bekerja, mereka tidak nganggur lagi dan tentu saja akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Masyarakat pendapatannya meningkat berdampak ke nasional. Ya kita dapat mengatakan sebagai UMKM itu katup pengaman kondisi perekonomian di tengah ketidakjelasan naik turunnya fluktuasinya perekonomian dan persaingan yang sangat besar, ini menjadi katup pengaman.
dengan adanya UMKM, kondisi menjadi lebih stabil, tidak terjadi hal-hal negatif dan sebagainya. Seperti itu, Mbak. Iya, lalu kita ke pertanyaan terakhir dari Mbak Dela. Dalam jangka panjang, langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan UMKM untuk memastikan keberlanjutan bisnisnya di era transformasi bisnis ini? Enggak, Bu Risa, yang tadi itu. Oke. Untuk kita supaya usaha atau UMKM yang kita geluti ini bisa berlangsung lama atau bisa bertahan, maka yang seperti yang mungkin saya sampaikan, yang mana ini hasil dari penelitian, salah satunya ya faktor kepercayaan itu tadi, kemudian ada norma, kemudian yang ketiga ada jaringan dan juga network, yang mana ini merupakan satu kesatuan yang dimana kita tidak bisa menghilangkan salah satunya. Karena ini memiliki suatu keterkaitan yang memang harus dijalankan di era kita untuk menghadapi suatu tantangan UMKM saat ini. Seperti itu. Mungkin ada tambahan, Bapak? Ya. Baik, teman-teman, wah sangat luar biasa sekali kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Baiklah, sekarang kita sudah berada di penghujung acara webinar Bedah Buku pada pagi hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Slamet dan Ibu Risa atas ketersediaannya berbagi ilmu dengan kita hari ini. Lalu saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar ini dengan antusias. Selanjutnya ada sesi foto bersama materi, jadi teman-teman tolong bisa on cam semuanya ya. Halo teman-teman, dari EP2. Ayo silakan teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya menutup acara ini, apakah ada closing statement dari kedua narasumber kita pada pagi hari ini? Oke, terima kasih. Halo? Bisa? Oke. Yang jelas kami terima kasih kepada berbagai pihak, artinya penulis, yaitu yang telah banyak menyumbangkan tulisannya, sehingga buku Dinamika UMKM Kajian Empiris di Ponorogo dan sekitarnya ini bisa terbit. Dan ini tentu saja akan membawa manfaat, karena kita kalau melakukan sesuatu, kita bisa memotret dulu. Memotret kondisi Ponorogo terkait UMKM, bisa baca buku ini, karena ada beberapa sudut pandang, ada beberapa fenomena, ada beberapa paradigma yang menarik di dalam buku ini. Yang pertama, terima kasih kepada Pak Dekan, Pak Adi Sumarsono, ini juga menyumbang tulisannya terkait dengan jaringan bisnis keluargaan Cina. Bu Kusna
ini menulis tentang apa namanya makna keuntungan. Yang ketiga Bu Risa tadi sudah menjelaskan, Bu Dwiani timnya Bu Risa, Pak Wiji, Bu Ika, Bu Adian ini tim yang menulis tentang masalah UMKM pada era COVID, Bu Nurul masalah keuangan UMKM, Bu Dwi sama Bu Husnah yang tadi menulis tentang keuntungan, makna keuntungan, Bu Naning sama Bu Titi tentang UMKM Riau, dan Bu Khairul Kaprodi Ekonomi Pembangunan menulis tentang TKI Purna yang mengembangkan UMKM. Harapannya kehadiran buku ini akan menjadi referensi yang sangat bermanfaat. Jadi teman-teman mahasiswa baca buku ini akan tahu tentang Ponorogo seperti ini. Tapi dari segi UMKM, suatu saat nanti ada buku yang mengulas tentang apa yang ada di Ponorogo. Sekali lagi, penelitian tidak harus besar. Penelitian bisa kecil saja, kecil, tapi fokus dalam. Karena kecil itu indah. Ya, sering mengatakan kecil itu indah, kecil itu bagus. Karena apa? Dengan kita meneliti kecil, kita itu akan berdampak secara besar di dunia akademis. Mungkin dari saya demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Semoga webinar ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk teman-teman yang tadi sudah mengajukan pertanyaan, bukunya bisa diambil ke pihak panitia. Dan sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk teman-teman bisa mengisi link absensi di grup webinar bedah buku ya. Baik, Kak. Oh, di kolom chat Zoom teman-teman. Link absensinya bisa diakses. Absensinya akan kita tutup dalam 3 menit, jadi teman-teman bisa segera mengisi ya. Tinggal di toilet wes. Jika ada kendala terkait absensi, nanti teman-teman bisa chat di grup atau di kolom chat Zoom ya.
teman-teman yang ini sudah selesai, jadi bisa meninggalkan room Zoom ya. Silahkan meninggalkan di webinar. Dan saya ucapkan terima kasih banyak dan tetap semangat untuk puasanya hari ini sampai ke depannya. See you next time di lain kesempatan dan juga event lagi ya teman-teman.